Assalamualaikum kawan dongeng dunia. Kisah ini diambil dari kejadian nyata. Ada seorang polisi lalu lintas tiba-tiba tangan dan segujur kulitnya berubah berbulu seperti kera. Sebelum kejadian itu si polisi menindak dan melakukan pungli kepada pengendara motor yang ternyata anak yatim. Sampai-sampai si polisi pun itu terdiam dan merenung sambil menangis di tepi jalan meratapi segujur tangannya berubah berbulu seperti kera. Langit tampak mendung saat fajar menyingsing di desa Karangjati, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Wonosari, Jawa Tengah. Di sanalah kehidupan berjalan pelan namun penuh warna. Pasar Wage, pusat perniagaan desa, selalu dipadati pedagang dan pembeli sejak matahari belum muncul. Aroma kembang, sayur mayur, dan keringat bercampur dalam udara yang lembab. Di sudut pasar, seorang bocah lelaki kira-kira 10 tahun duduk menjajakan kerupuk dan tempe mendoan dengan mata yang penuh harap. Namanya Arifin, seorang anak yatim piatu yang hidup bersama neneknya yang sakit-sakitan. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kecil berisi dagangan seadanya, berharap bisa membawa pulang uang untuk membeli beras dan obat neneknya. Meski hidup dalam kesulitan, Arifin dikenal sopan, tidak pernah mengeluh, dan selalu membagi senyumnya kepada siapa saja yang melewati lapaknya. Sementara itu, di sisi lain pasar, seorang pria berpakaian seragam tampak berdiri dengan dada membusung. Aibda Suroso, polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, dikenal sebagai sosok yang garang dan oportunis. Dengan jabatan kecil tapi kuasa besar di wilayahnya, ia seringkali memanfaatkan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi. Pedagang pasar, sopir angkut, bahkan petani yang lewat jalan protokol tak luput dari setoran wajib. Ini demi keamanan kalian juga. Begitu alasan Suroso setiap kali tangannya menengadah minta uang. Tapi warga tahu, uang itu tak pernah sampai ke pos keamanan. Hari itu, Suroso tengah berjaga di dekat pintu masuk pasar. Ia mengamati siapa saja yang bisa diperas. Dan pandangannya pun jatuh pada Arifin, bocah lemah yang menurutnya mudah dijadikan sasaran. Namun di balik semua itu, tak ada yang tahu bahwa pagi itu bukan pagi biasa. Hari itu akan menjadi permulaan dari sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Hari di mana kebenaran akan menampakkan wajahnya, dan azab datang bukan dalam bentuk badai atau gempa, tapi melalui perubahan yang perlahan merayap di balik kulit manusia. Aibda Suroso, dengan tatapan tajam dan wajah masam, menatap gerobak Arifin seperti singa yang mengintai mangsanya. "Heh, kamu jualan di sini izin siapa?" bentaknya. Suaranya memekakan telinga, membuat beberapa pedagang sekitar menoleh takut. Arifin tergagap. "Maaf, Pak, saya cuma..." Jawab, "Kamu udah bayar retribusi keamanan?" "Belum." Suara Suroso makin meninggi, sementara tangannya meraih kaleng kecil tempat Arifin menyimpan uang hasil dagang. "Jangan, Pak, itu buat beli obat nenek." Suara Arifin lirih, nyaris tak terdengar. Tapi Suroso tak peduli. Dengan kasar, ia membuka kaleng itu dan menguras isinya. Beberapa lembar ribuan dan recehan jatuh ke tanah. Tapi ia ambil semua. Arifin hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar menahan tangis. "Kau pikir jalanan ini milik nenek moyangmu? Ini wilayah hukum. Mau aman, bayar," ujar Suroso dingin, sebelum berbalik meninggalkan Arifin yang terduduk lemas. Para pedagang melihat kejadian itu, tapi tak satu pun berani angkat suara. Mereka tahu risiko jika menentang Suroso, denda palsu, razia dadakan, bahkan ancaman penjara. Namun saat Suroso berjalan pergi, mendadak langkahnya terhenti. Ia merasa gatal di tengkuknya. Ia menggaruk, awalnya pelan, lalu makin kencang. Ada sensasi aneh, seperti ada yang tumbuh dari kulitnya. Ia meraba tengkuknya. Kasar, bulu hitam yang belum pernah tumbuh di tubuhnya sebelumnya. "Ah, mungkin cuma alergi," gumamnya setengah panik. Ia mempercepat langkah ke motor dinasnya. Namun semakin jauh ia melangkah dari Arifin, rasa gatal itu menyebar. Ke leher, ke punggung, ke kedua tangannya. Dan saat ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion motor, sejenak napasnya tercekat. Di balik sorotan mata garangnya, ia melihat kulit wajahnya mulai ditumbuhi bulu halus, gelap, dan kasar. Perlahan namun nyata, seperti kulit seekor kera. Aibda Suroso mengendarai motornya dengan panik menyusuri jalanan desa.
Angin pagi yang biasa terasa segar kini seperti cambuk dingin yang menampar kulitnya yang mulai terasa asing. Ia memutar gas lebih kencang, berharap bisa segera tiba di rumah dan mengakhiri rasa tidak nyaman ini. Begitu sampai di rumahnya yang besar dan mewah, hasil dari tahun-tahun korupsi kecil dan pungli di lapangan, Suroso segera berlari ke kamar mandi. Ia melepas ragamnya dengan gerakan terburu-buru, menyalakan lampu terang dan menatap tubuhnya di cermin besar yang menempel di dinding. Apa ini? Gumamnya ngeri. Kulit di bagian dada, leher, dan tangan telah berubah warna. Gelap, dengan bulu-bulu kasar dan lebat yang menutupi pori-pori. Ia mencubit kulit itu, berharap hanya mimpi, namun sakitnya nyata. Teriakannya menggema di dalam rumah. Ini pasti kutukan, sial, apa yang terjadi padaku? Ia mencoba menghubungi temannya yang seorang mantri, tapi suaranya tak keluar normal. Tenggorokannya mulai berat, bahkan suaranya perlahan berubah, parau, serak, hampir seperti suara binatang. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Suroso. Ia tak keluar rumah. Tirai jendela selalu tertutup. Makan pun hanya mie instan yang ia masak dengan tangan gemetar. Ia mencoba mencukur bulu-bulu yang tumbuh itu, tapi setiap pagi bulu itu tumbuh kembali, lebih lebat dan lebih kasar. Bahkan kuku-kukunya kini menebal dan membentuk seperti cakar. Warga desa mulai bertanya-tanya, "Pak Suroso kemana?" "Ya," tanya salah satu pedagang. "Katanya sakit, tapi aneh. Rumahnya kedengeran kayak ada suara binatang malam-malam," sahut yang lain. Di sisi lain, Arifin pun jatuh sakit karena uang hasil dagangnya yang diambil habis tak tersisa. Ia terpaksa hanya makan nasi putih dengan garam, sementara neneknya makin lemah. Namun meski dalam kesedihan, Arifin tak menyimpan dendam. Setiap malam ia tetap berdoa di sisi ranjang neneknya. "Ya Allah, kalau memang saya harus diuji, saya ikhlas. Tapi jangan biarkan orang jahat terus menyakiti yang lemah." Doa itu seperti mengalun pelan ke langit, membelah malam yang pekat. Sementara di tempat lain, tubuh Suroso terus berubah. Hidungnya mulai pesek ke dalam, alisnya menyatu, dan kini seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu tebal seperti seekor kera besar. Ia tak bisa lagi keluar rumah. Cermin menjadi musuh. Telepon tak diangkat. Dan malam-malamnya kini diisi dengan jeritan yang lebih mirip raungan binatang. Azab telah menjelma dalam bentuk yang paling mengerikan. Bukan kematian, melainkan perlahan kehilangan kemanusiaan dan tetap hidup untuk merasakannya. Namun puncak perubahan itu belum tiba. Dan dunia luar, termasuk Arifin, belum tahu bahwa makhluk yang tinggal di rumah besar di ujung desa Karangjati bukan lagi seorang manusia. Malam itu, langit di atas desa Karangjati memerah seperti diselimuti amarah langit. Petir sesekali menyambar, meski hujan tak kunjung turun. Warga pasar pulang lebih awal, merasa suasana desa tidak seperti biasanya. Udara pengap, angin kencang berputar-putar tak karuan. Seolah alam sendiri tengah mengintai sesuatu. Di dalam rumah megah yang berdiri menjulang di ujung desa, Aibda Suroso terbaring di lantai kamar, menggeliat dalam kengerian. Tubuhnya sudah sepenuhnya berubah, berbulu lebat dari ujung kaki sampai kepala. Wajahnya menjorok ke depan seperti moncong kera, matanya merah menyala, dan tubuhnya membungkuk tidak seperti manusia biasa. Ia sudah tak bisa berbicara. Setiap kali mencoba memanggil, hanya suara lenguhan rendah dan geraman aneh yang keluar. Ia sudah tidak bisa memegang ponsel, tak bisa mengenakan pakaian, bahkan tak bisa berdiri tegak seperti manusia. Ia tidak makan selama 2 hari terakhir. Bukan karena tidak lapar, tapi karena setiap kali mencoba menyuap makanan ke mulut, ia merasa jijik. Naluri binatang telah menguasainya. Ia mulai memakan makanan mentah, bahkan mencoba menggigit kayu kursi. Dan malam itu, sesuatu dalam dirinya meledak. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, ia meraung dan menghantam jendela kamarnya hingga pecah berkeping-keping. Ia melompat keluar dari rumah, tubuhnya mencelak ke atap genteng, lalu melesat ke pohon-pohon di dekat sawah. Suaranya menggelegar, membangunkan warga yang langsung panik. "Astagfirullah," teriak salah satu warga yang melihat sosok berbulu besar berayun di atas kabel listrik. "Apa itu? Macan?" "Bukan, itu kera besar," teriak yang lain. Warga berhamburan, beberapa ada yang merekam dengan ponsel dari kejauhan. Tapi sinyal tak kuat, dan video hanya menunjukkan bayangan hitam besar berlari dengan lincah di atap rumah.
Keesokan paginya, berita menyebar cepat. Ada makhluk aneh di desa. Polisi Suroso belum muncul juga. Beberapa warga mulai mencurigai sesuatu. Puncaknya, seorang anak kecil melihat makhluk itu sedang duduk di belakang rumah Suroso. Tangannya memegang foto dirinya sendiri di masa lalu yang ditemukan di tumpukan sampah. Sosok itu menatap foto dengan mata sendu sebelum kembali merangkak ke dalam bayang-bayang. Desa Karangjati geger. Polisi dari kota dipanggil. Warga mulai melakukan patroli malam. Namun tak satu pun berhasil menangkap makhluk itu.